bagaimana seorang yang taat beragama ini kemudian menjadi menampung uang hasil kejahatan, ya, yang diterapkan yang uang yang dihasilkan dari merampok Indonesia. Nah, inilah sebagai bentuk amal ibadah dari orang Islam, seorang Islam bernama Napoleon Bonaparte, ya. Dan kemudian dengan atas nama Islam pula, ya, kemudian memukuli, mencoba membunuh itu namanya, ya. Kalau nggak dipisah itu kan mati. Nah, si Muhammad KC dan bahkan melumurinya dengan tinjanya sendiri. Karena dia sudah kekenyangan dengan tinjanya, dia rupanya makan malam dengan tinja, dia bagi-bagi sama orang FPI, makan malam, makan tinja bersama. Nah, karena dia berbaik hati, maka tinjanya itu juga diberikan kepada Muhammad KC. Ya, terima kasih sudah menyimak acara rombongan Nabi ke-26, channel panas yang makin lama, makin hari, makin hot. Tema kita hari ini adalah 10 tahun penjara bagi Napoleon. Wah, serem ya. Wah, ini 10 tahun ini. Kenapa saya berlapis soalnya? Ya, sebelum kita mulai gubrak-gubrak, saya mau menyampaikan apresiasi yang luar biasa ya untuk kerja Kapolri dan Kabar Eskrim. Thank you banget sudah mendengarkan suara kami rakyat jelata, ya. Keterangannya setelah yang satu ini. Silakan Pak Pendeta Jimisun ada di sini. Kita dengarkan dulu Pak Pendeta Jimisun. Oh, belum masuk ya. Ini Diakonia sudah ada yang laporan belum nih Diakonia? Ada yang mau laporan Diakonia? Belum ya? Oke, ini saya. Ya, ini belum ada yang mau laporan. Saya kasih dulu sebentar. Ini aktivitas diakonia kita. Luar biasa, saudara-saudara. Nah, ini ya. Luar biasa aktivitas diakonia kita. Wah, luar biasa betapa sukacitanya mereka dikasih makan. Ya, dan kita akan terus ya kasih makan Indonesia. Kita akan terus memberi makan sekuat tenaga kita. Ya, ini hasil dari pengumpulan dana di rekening Yayasan Damaris, ya ada di layar Anda. Dan bagi Anda yang ingin terlibat, ya tolong jangan tanyakan nomor handphone saya ke nomor telepon ini, nggak akan dijawab. Ya, ini adalah nomor kontak Yayasan Damaris. Anda jangan bertanya-tanya tentang saya, tidak akan dijawab. Anda jangan bertanya-tanya nomor handphone saya, nggak akan dijawab. Ya, tapi kalau Anda tanya bagaimana cara untuk bergabung dan bagaimana cara transfer, nah Anda akan dijawab di Yayasan Damaris di rekening ini, ya. Jadi di yayasan ini nama saya nggak ada di akte, ya. Nah, saya hanya toa, ya, untuk sejuta toa untuk membuat Anda diberkati dengan cara menyalurkan dana ke Yayasan Damaris ini, ya. Jadi nama saya nggak ada di akte. Jadi kalau Anda tanya nama saya di akte, ya nggak ada. Apa kaitannya? Ya nggak ada kaitannya saya dengan Yayasan Damaris. Saya ini hanya toa bagi Yayasan Damaris untuk mengumpulkan dana, ya, supaya Anda diberkati. Supaya Anda jangan terjebak, tertipu oleh pendeta-pendeta dengan jam tangan 2,5 miliar, 15 miliar, pendeta-pendeta yang pakai mobil-mobil mewah. Supaya Anda bisa memberkati Indonesia. Dan dana itu akan sampai, ya, karena semua pengurus kita semua berusaha, ya, mereka semua berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengumpulkan dana, mengelola dana itu dengan baik, ya, sehingga teman-teman yang ingin bergabung, yang ingin gabung jadi tukang masak atau diaken, kalau belum direspon, buka wilayah belum direspon, sabar, ya, karena kita juga pengen, ya, dananya ada, ya, tetapi kita sekarang lagi evaluasi terus supaya jangan sampai kebobolan, ya. Makanya sabar, ya. Pasti buka karena target kita Desember 2.000 bungkus dan tahun 2022 target kita minimum 5.000, kalau bisa 10.000. Ya, oke, sambil Anda menyaksikan aktivitas para diaken yang ada di lapang, ya. Ya, saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Pak Kapolri karena berani menetapkan Napoleon Bonaparte sebagai tersangka
tukang cuci. Wah, sekarang Pak Napoleon punya profesi baru sebagai tukang cuci, laundry. Wah, luar biasa. Makanya hati-hati Anda yang punya jasa laundry, hati-hati Anda akan bisa berurusan dengan Mabes Polri karena Anda sedang laundry. Ya, tetapi bukan sembarang laundry. Kalau Anda laundrynya pakaian, baju, celana dalam, ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang di laundry uang, repot ini. Kalau yang Anda laundry ini uang, ini repot ini. Ya, bahaya ini. Hati-hati ya, jangan pernah mencuci uang. Pak, kalau tercuci gimana uangnya? Saya ngerti pertanyaanmu. Yang dimaksud bukan Anda naruh uang di kantong terus kecuci, bukan. Itu nggak apa-apa, itu nggak ada masalah. Yang dimaksud money laundry apa? Money laundry adalah ketika Anda menampung uang dari hasil tindakan pidana, misalnya hasil judi. Anda menampung uang hasil perjudian 303, itu kan dilarang. Tapi Anda tampung uangnya, lalu Anda puterin uangnya buat bisnis restoran Anda, buat segala macam. Atau Anda bisnis narkoba, Anda tampung uangnya menjadi rekening penyedia. Makanya kalau orang minta nomor rekening Anda, jangan sembarangan kasih. Ya, supaya jangan Anda nanti dibilang nampung rekening hasil narkoba segala macam. Terus uangnya itu dicuci. Ya, maksudnya dicuci itu kemudian dimasukkan ke bisnis restoran, kemudian restorannya itu untuk rugi entah untung nggak urusan, yang penting uang itu udah masuk sana, terus dikeluarkan lagi uangnya, lalu alasannya si kriminal ini, oh ini uang hasil dari bisnis restoran, padahal uangnya hasil dari bisnis narkoba atau hasil 303 atau hasil dari nipu, hasil merampok, hasil kejahatan, ya. Atau uang upah dari hasil pembunuhan. Nah, itu yang dimaksud dengan pencucian uang itu seperti itu ya. Jadi teman-teman, hari ini mengerikan sekali ya. Bagaimana seorang yang taat beragama ini kemudian menjadi menampung uang hasil kejahatan ya, yang diterapkan yang uang yang dihasilkan dari merampok Indonesia. Nah, inilah sebagai bentuk amal ibadah dari orang Islam, seorang Islam bernama Napoleon Bonaparte, ya. Dan kemudian dengan atas nama Islam pula, ya kemudian memukuli, mencoba membunuh itu namanya ya. Kalau nggak dipisah itu kan mati. Si Muhammad KC dan bahkan melumurinya dengan tinjanya sendiri karena dia sudah kekenyangan dengan tinjanya, dia rupanya makan malam dengan tinja. Dia bagi-bagi sama orang FPI, makan malam, makan tinja bersama. Karena dia berbaik hati, maka tinjanya itu juga diberikan kepada Muhammad KC. Begitu ya, luar biasa sekali baik hatinya Napoleon Bonaparte ini. Hari ini saya baru saja selesai telepon dengan wartawan di Perancis, ya, untuk naikkan kronologis yang saya buat, ya. Untuk naikkan, dan betapa bahagianya dia karena beliau, saya bilang berterima kasih berkat mediamu ya, maka kasusnya Napoleon Bonaparte bisa go internasional. Napoleon ya, dan ini luar biasa sekali dan kita masih ada terus kasusnya Apollinaris Darmawan mau kita naikkan juga ya, mau kita naikkan lagi kasusnya Apollinaris Darmawan ya. Luar biasa, tadi kita sudah berusaha berapa minggu ini kita coba kontak, memang agak sulit karena masa lockdown ini ya, masa isolasi, jadi sulit sekali untuk bisa kontak dengan Pak Apollinaris ya. Tapi kemarin sudah dapat kabar beliau baik-baik saja. Nah, saudara, kita terima kasih ya buat Kabar Reskrim dan Kapolri yang punya nyali untuk ini ya, melawan seniornya ya. Luar biasa sekali, apalagi melawan orang-orang radikal ini. Terima kasih sekali nih buat Kapolri dan Kabar Reskrim ya. Tepuk tangan dulu. Wah, luar biasa. Tepuk tangan buat Kapolri dan Kabar Reskrim. Iya, Pak Nugroho. Oke, sebentar sebelum kita lanjutkan, sebelum kita masuk ke gaspol dengan nitro ya. Oke, silakan Pak Jimisun dulu kasih laporan dulu untuk diakonia kita. Terima kasih para donatur yang telah mempercayakan untuk kami terus berbagi, dan kami percaya kita akan terus berbagi dan terus berbagi supaya mereka bisa melihat kasih Kristus itu nyata. Jadi orang Kristen itu sekalipun dianiaya,
tetap memberi kasih yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Pak Paul. Oke, ini Pak Nugroho dulu. Silakan Pak Nugroho untuk melengu, menjerit, mendesis, menggelinjang. Silakan Pak Nugroho. Nyalakan mikrofonnya. Mengembek boleh Pak, mengembek juga. Boleh juga. Mengembek juga boleh. Berkokok, kotek-kotek juga boleh. Terserah. Iya. Terima kasih Pak Paul diberi kesempatan di awal ini. Saya sedikit saja senang kalau tadi pernyataan dalam judul ini tadi ya Kapolri terkait dengan Bapak Kapolri, kita memang berharap selain ya selama ini memang kawan-kawan mengeluhkan Bapak Kapolri ya sampai Bapak Presiden tidak berkomentar ya. Bagi kita sebetulnya bukan soal berkomentarnya, tapi yang lebih penting adalah tindakannya ya terhadap kasus ini. Oke, kita karena itu kita mengapresiasi kalau ini nanti selain dilakukan tindakan sepadan dengan apa yang dilakukan oleh Napoleon, setimpal dengan apa yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte, ya karena dia sebetulnya sangat mencemarkan institusi yang diwakilinya, di mana dia bekerja, mengabdi, ya juga mencemarkan Indonesia. Nah, sementara dia tersangkut juga kasus sebelumnya, karena itu ini tumpuk-tumpuk lah. Karena itu ini suatu kesempatan sebetulnya. Saya yakin Bapak Kapolri, kita berharap bahwa momentum Muhammad KC ini juga untuk membongkar juga yang lain-lain, membersihkan jenderal-jenderal Taliban yang terlibat ini. Kasus ini menjadi awal ya. Inilah yang harus diserukan melalui channel ini untuk, karena kita tidak bisa berbuat apa saat ini, yang bisa kita lakukan adalah berteriak karena adanya ketidakadilan, adanya orang yang memerongrong dasar negara Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ganti dengan dasar negara lain atau sistem yang ada di sini diganti, yang telah disepakati oleh para pendiri negara diganti dengan tata yang lain yang tidak sesuai dengan kondisi Indonesia. Sudah bersepakat untuk menegakkan Pancasila, menggunakan dasar Pancasila sebagai dasar negara, mau diganti. Ini suatu kesempatan untuk membongkar dan membersihkan khilafah-khilafah Taliban, jenderal-jenderal Taliban. Ya, saya kira tidak hanya di Polri, tapi tempat lain juga harus dilakukan. Jadi kalau kita mau Indonesia selamat, harus berani. Kita minta komitmennya. Kalau dulu ada pernyataan berantas PKI sampai seakar-akarnya, ya sekarang juga harus berani. Konsekuen dengan apa yang dulu pernah disampaikan itu, pemerintah harus berani ya terhadap orang-orang yang mau mengganti Pancasila dan mencemarkan Indonesia di forum internasional. Kita ini kan seperti dilumuri kotoran di tingkat internasional dengan perilaku mantan jenderal yang seperti itu. Karena itu saya yakin tindakan ini nanti akan menjadi awal untuk hal-hal yang lain. Ya, ada memang yang banyak orang yang tidak waras akhirnya melawan, tapi ya kita berharap apa yang dilakukan oleh Bapak Kapolri itu tepat dan kita dukung agar Indonesia mengalami kebangkitan ke arah hal yang baik. Ya, itu saja Pak Paul, nanti menyusul yang lain, gantian yang lain. Terima kasih Pak Paul. Iya, saya berharap ini memang iya Pak. Jadi kita berharap Pak Kapolri bukan hanya menjatuhkan, karena Napoleon itu bukan target kita sebetulnya ya. Hanya salah satu dari ekses ya, kemunculan ular-ular yang keluar ketika semak belukar itu digebuk itu ya, ketika semak belukar itu kita gubrak-gubrak ular-ular. Nah, Napoleon itu salah satu yang keluar, ular yang keluar itu. Kita berharap Pak Kapolri bisa segera menindaklanjuti, jangan berhenti ya. Selain kita memberikan apresiasi, ayo kita akan teriak terus dari dunia internasional ya, buat supaya semua ya
Tadi saya barusan telepon juga dengan wartawan Perancis ini ya, agar tentang masalah khalifah ya, tentang masalah khalifah yang khalifat ya, khilafah atau khalifah yang ada di Indonesia. Khilafah itu adalah sistem pemerintahan, khalifah adalah orangnya ya, pemerintahnya. Kalau khilafah adalah sistemnya. Nah, saya itu juga sudah ngomong panjang ya, cukup lama tadi kita telepon-teleponan dan kita bilang kita punya musuh yang sama, yaitu Islam radikal. Ya, hanya bedanya pemerintah Perancis itu responsif, pemerintah Indonesia lambat. Mengapa lambat? Karena nggak ada yang teriak. Kalau di Perancis itu teriak, keras. Kita lambat. Nah, makanya channel-channel kita ini, ya terima kasih ini Pak Nugroho sudah berani nampak wajah. Karena kalau Anda semua nggak nampak wajah, ya kita repot memang. Waktu bicara ya, kita repot. Waktu kita menyuarakan suara ini, kita repot. Siapa? Anonim, ya kan? Tapi dengan Anda menampakkan wajah, ya, pemerintah akan meresponi. Ini orangnya jelas, ada semua yang ngomong, yang teriak, ada semua. Artinya bukan antara ada dan tiada, katanya Pak Laksamana Ponto, antara ada dan tiada. Tapi ada real, ini orangnya ada yang berteriak, kita minta menggugat. Walaupun hanya 20 orang ya yang menampakkan wajah, itu penting. Supaya kita ini bukannya antara ada dan tiada seperti channel-channel lain ya. Coba lihat channel yang berani menampakkan wajah itu hanya di channel kita, semuanya belak-belakan semua nih ya. Channel-channel lain itu antara ada dan tiada. Makanya saya senang sekali, saya menghargai ya. Nah, rekan-rekan muslim yang mau yang tidak setuju dengan saya atau orang-orang Kristen sekalipun Anda nggak setuju dengan saya, kalau Anda mau kritik saya, Anda harus tampak wajah. Kalau nggak tampak wajah, ikut nggak boleh kritik. Ya, atau kalau cuma mau ngomong doang, ya ikut antrian. Mau orang Kristen, mau apa, pokoknya ikut antrian. Ya, kalau nggak tampak wajah, ikut antrian. Jadi kalau tampak wajah, saya prioritaskan. Selalu saya prioritaskan. Gitu ya, karena kita sedang membangun keberanian. Tetapi bukan berarti kalau sudah antri kan sudah memang jatahnya antri kan, berarti ikut masuk antrian. Tetap ya. Jadi kita berusaha untuk membangkitkan keberanian. Ada beberapa teman lama nggak tampak wajah, ya tetap boleh. Tapi itu tadi ya, ikut antrian. Mohon maklum. Karena kita prioritaskan benar-benar yang tampak wajah, itu ya. Supaya suara kita didengar. Itu tujuannya itu, ya. Oke, ini kita mudah-mudahan beberapa kawan saya nanti bisa bergabung ya. Tadi saya udah telepon beberapa teman untuk bergabung. Mudah-mudahan bisa bergabung. Ya.